Audio Jungle. Kita akan berbicara mengenai dakwah sebagai bagian dari khidmah. Khidmah kita dalam dakwah sebagai bagian dari cinta kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa nih? Posisi saya kah atau khair insyaallah. Khidmah ummah sebagai bukti cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya dimaklumkan bahwa yang hadir di tempat ini adalah kawan-kawan yang diamanati Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak dalam dakwah, bergerak dalam pengkhidmahan terhadap umat ini. Dan tentu saja khidmah kita dalam agama ini merupakan bagian dari kita menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian, sekaligus merupakan pembuktian dalam cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan, siapa orangnya yang lebih baik ucapannya. Artinya tak ada yang lebih baik ucapannya. Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak orang menuju Allah. Tak ada sesiapapun yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang kepada Allah, daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat wa amila salihah, dia sendiri melakukan amal kebaikan, amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya saya adalah termasuk di antara golongan umat Islam. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa tak ada yang ucapannya lebih berarti di sisi Allah daripada orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Artinya, di saat kamu mendapatkan amanat untuk bisa mengajak orang ke jalan Allah, mengajarkan Islam kepada umat, kepada ummah, maka artinya kamu adalah seseorang yang Allah jadikan ucapanmu adalah ucapan yang terbaik, dalam artian profesimu adalah profesi yang terbaik, dalam artian pekerjaanmu adalah pekerjaan yang terbaik, aktivitasmu, kegiatanmu adalah kegiatan yang terbaik. Kalau kamu telah disampaikan Allah sebagai tak ada yang lebih baik daripada kamu, maka jangan pernah
merasa iri atau ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya dah bosan jadi ustazah, saya nak jadi chef aja. Saya nak jadi tukang masak aja lah. Sepertinya lebih banyak mendatangkan keuangan misalnya begitu. Kenapa tak boleh? Karena Allah telah menjadikanmu memiliki profesi terbaik, yang mana Allah SWT menyampaikan tak ada yang lebih baik darimu. Tak ada yang lebih baik darimu. Ketika Allah jadikan kamu sebagai seseorang yang mengajak orang ke jalan Allah. Allah jadikan dirimu ustazah, Allah jadikan dirimu penggerak dakwah, Allah jadikan dirimu sebagai orang yang diberi amanat untuk mengajak hamba-hamba Allah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada pekerjaan lain yang lebih baik daripada dakwah? Jika bahkan kepada manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di atas muka bumi ini, yaitu para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pekerjaan mereka adalah mengajak orang kepada Allah. Menurutmu para nabi ketika terutus di atas muka bumi ini, pekerjaan mereka apa? Profesi mereka apa? Kalau bukan mengajak orang kepada Allah. Innama bu'ithtu mu'allima. Kata Nabi Muhammad, aku diutus Allah sebagai seorang pengajar. Pengajar kebaikan. Itulah profesi Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kamu telah diberi pekerjaan yang sama dengan pekerjaannya manusia paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutmu, adakah pekerjaan lain yang lebih mulia daripada itu? Tentu tak ada, saudariku sekalian. Tentu saja tak ada. Maka fahami itu dulu, satu poin penting. Tak ada pekerjaan lebih mulia daripada dakwah ilallah. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih mulia daripada itu, niscaya manusia terkasih yang ada di atas muka bumi ini dari para nabi-nabinya Allah akan diberi Allah pekerjaan yang seperti itu. Nyatanya semua nabi adalah pengajak, penyeru kepada kebaikan. Semua nabi adalah da'in ilallah, orang-orang yang mengajak manusia, mengajak ummah ke jalan Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya untuk baginda kita, manusia paling terkasih di sisinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah, qul, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Sampaikan, hadhihi sabili, inilah jalanku. Sampaikan kepada umatmu, setiap generasi, hingga sampai kepada masa kita sekarang ini. Hadhihi sabili, kata Nabi Muhammad. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Jalannya Nabi Muhammad. Apa itu? Ad'u ilallah.
saya mengajak umat menuju Allah. Inilah jalanku. Aku mengajak orang menuju Allah. Ala basiratin, dengan kebijaksanaan, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh pandangan yang jernih, tanpa mengikuti hawa nafsu. Saya mengajak orang menuju Allah ala basiratin, dengan basirah. Basirah itu pandangan mata hati. Ana wa manittaba'ani. Ini mengajak orang kepada Allah dengan bijaksana tanpa mengikuti hawa nafsu. Ana, jalanku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Dan orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Yang mengikutiku. Dan di tahun 2024 ini kamu dipilih Allah sebagai salah satunya. Dari atba' Rasulillah, dari para pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betapa sebuah amanat yang sangat besar, luar biasa. Betapa sebuah pekerjaan yang sangat tinggi, luar biasa. Betapa sebuah perbuatan yang cukup untuk membuatmu di dunia dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad. Semoga di akhirat kamu pun juga termasuk di antara mereka yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan dakwah kita tempuh, kita sudah memenuhi persyaratan untuk bisa ada di belakang Nabi Muhammad. Dan ini adalah seindah-indah jalan. Dan ini adalah seindah-indah cara untuk bisa dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam, pemuda tangguh, kuat badan, kuat akal. Kuat badan, kuat akal, bersih hati. Karena terdidik di bawah asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ia faham bahwa berjuang itu dengan dua jalan di masa itu. Jalan pedang atau jalan qalam. Jalan ilmu pengetahuan atau jalan berlaga di medan peperangan. Di masa itu keduanya diperlukan. Sayyidina Ali pun giat berlatih hingga menjadikan beliau seorang petarung handal yang bahkan dapat mengalahkan Amr ibnul Wud, seorang petarung gladiator dari kota Mekkah di saat peperangan Khandaq terjadi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali berpikir bahwa jalan itulah jalan terbaik untuk ditempuh dalam rangka menjadikan beliau sebagai orang-orang yang dipastikan dekat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan paling tercinta di sisi Nabi Muhammad
kita ingat bagaimana ketangguhan beliau saat di medan perang Khandaq. Itu sebelum perang ada perang tanding dulu. 1 lawan 1 gitu dari pasukan Islam ke pasukan kafir Quraisy. Dari arah pasukan kafir Quraisy majulah seseorang bernama Amr ibnul Wud dari atas kudanya. Maju ke depan menuju kepada pasukan Islam. Dia kemudian bilang, "Ana Amr ibnul Wud. Saya adalah Amr ibnul Wud. Siapa di antara kalian pasukan kafir, pasukan Islam, pasukan Muhammad yang akan bertarung melawan saya?" Tak ada suara dari pasukan umat Islam. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu siapa lawannya. Dia adalah gladiator, seorang petarung yang bahkan tak pernah jatuh ke tanah. Dari kuatnya badan dia, macam raksasa gitu. Tinggi, besar, dan betul-betul kuat badannya. Nabi kemudian mengumumkan, siapa nih yang akan maju untuk mengalahkan Amr ibnul Wud. Tiba dari arah belakang, majulah satu orang, sampai keluar dari pasukan, berada di barisan terdepan. Nabi ketika lihatnya, Ali bin Abi Thalib, "Labbaik ya Rasulullah." Nabi mau memastikan, kamu Ali maju ke depan nih mau mengalahkan Amr ibnul Wud atau mau bicara sesuatu, misalnya, "Maaf Rasul, saya nak ke belakang." Misalnya gitu. Saya nak ke tandas dulu atau apa gitu kan. Atau pala saya pening Rasul, saya mau pulang dulu gitu. Atau apa nih gitu. Kamu akan mengalahkan Amr ibnul Wud, wahai Ali, labbaik ya Rasulullah. Nabi sampai mengatakan berulang, "Innahu Amr ibnul Wud ya Ali." Dia ini adalah Amr ibnul Wud, wahai Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan, "Alastu ana Ali ibni Abi Thalib ya Rasulullah." Bukankah saya adalah Ali bin Abi Thalib, wahai Rasul? Nabi pun tersenyum. Kemudian Sayyidina Ali mendekat, Nabi Muhammad memakaikan imamah kepada beliau. Kemudian berdoa, "Ya Allah, telah kau ambil Hamzah dari sisiku di medan perang Uhud, sisakanlah Ali hari ini, wahai Allah." Saya jangan ambil juga gitu. Sayyidina Ali kemudian maju. Amr ibnul Wud tinggal lihatnya, Kamu Ali anaknya Abu Thalib itu kan?" "Ali, kembalilah Li, kembalilah. Saya tak mau mengagetkan ayahmu dengan membunuh anaknya pada hari ini. Karena ayah kamu adalah kawan saya." Sayyidina Ali bilang, "Tapi saya ingin mengagetkan ayah saya dengan membunuhmu pada hari ini." Kuatan hati, saudaraku sekalian. Sayyidina Ali maju. Kemudian dia bilang, "Ali, kembalilah Li. Sebelum saya berubah pikiran." Kata Sayyidina Ali, "Tapi saya memintamu untuk tidak kembali karena kamu berubah pikiran. Ali, jangan main-main. Wahai Ali, kembalilah. Saya tak mengerti kenapa pasukan Islam mengirimkanmu sebagai lawan saya. Tidakkah ada yang lebih besar darimu, wahai Ali?" Sayyidina Ali bilang, "Wahai Amr ibnul Wud, untuk orang sepertimu tak perlu mencari yang besar, cukup Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali pun maju dan subhanallah, kekuatan iman Islam luar biasa. Sayyidina Ali membuktikannya hingga pada satu kesempatan sudah lama bertarung, tiba-tiba kemudian tak terlihat
Suasana perang karena debunya naik semua ke atas, sampai ketika debu tersebut turun, tinggal tersisa satu orang aja yang sedang memegang pedang, dan pedang tersebut adalah pedang bermata dua milik Ali bin Abi Thalib. Amr ibn Luwud telah jatuh, tewas, bersimbah darah, terkalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian, hingga saat perang Khaybar, Nabi Muhammad malam hari itu belum memutuskan siapa yang akan berperang menjadi pemimpin pasukan perang. Telah dikumpulkan pasukannya, tapi siapa pimpinannya? Malam hari itu sebelum besok paginya Nabi memberangkatkan pasukan perang Khaybar, Nabi Muhammad bilang, "Sa'util liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullaha ta'ala wa rasulah wa yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh." Esok hari bendera perang ini akan dipegang oleh seseorang. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena Nabi mengucapkan hal seperti itu, para sahabat semuanya ingin agar dia yang dipilih oleh Nabi sebagai pimpinan perang, karena sifat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sampai katanya Sayyidina Umar, "Ma kunna nuhibbur riyasah illa fi dzakal waqt." Saya tak pernah ingin menjadi seorang pejabat kecuali pada malam itu, pada hari itu. Sampai sahabat ketika lewat di hadapan Nabi yang biasa-biasanya tak menyapa, yang biasanya malu-malu gitu, mereka semuanya menyapa, "Rasul, Rasul." Siapa tahu Nabi Muhammad kemudian teringat dia dan besoknya mengangkat dia gitu. Karena sifat yang disampaikan Nabi, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu sahabat semua merasa cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Tapi wa yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh, dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Siapa di antara kita yang pasti? Para sahabat pun merasa demikian. Kami tak pernah pasti apakah kami adalah seseorang yang dicinta Allah dan Rasulnya. Besok harinya Nabi malah mencari Sayyidina Ali, yang ternyata hari itu asabahur ramad. Beliau sedang dalam keadaan sakit matanya. Nabi minta dipanggilkan. Begitu dipanggilkan, Nabi Muhammad kemudian letakkan kedua tangannya sesudah nafas, sesudah meludah ya, semacam meludah tapi tak keluar ludah banyak gitu. Kemudian diusapkan di kedua mata Sayyidina Ali. Sehatlah mata Sayyidina Ali seperti tak pernah kena sakit sama sekali. Habis itu Nabi Muhammad bilang, "Wahai Ali, aku pegangkan bendera perang ini kepadamu. Berjuanglah, jangan pernah takut. Berjuanglah, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan perangi perempuan. Jangan bunuh anak-anak kecil. Jangan bunuh laki-laki tua. Jangan bunuh orang-orang cacat. Jangan bunuh siapapun yang sudah menyerah." Lebaik ya Rasulullah. Perang dalam Islam, bahkan perang pun indah teman-teman. Ada aturan-aturan kemanusiaan yang dijunjung dengan tinggi. Kita doakan semoga Allah memberikan kedamaian bagi umat Islam dimanapun saja berada, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Ali pegang bendera tersebut kemudian mulai berjalan. Nabi kemudian bilang, "Ya Ali." Sayyidina Ali bingung nih, mau noleh ke tak toleh. Karena Nabi Muhammad bilang jangan menoleh ke belakang sebelumnya itu kan. Jadi dia diam di tempat tapi berdiri menyimak pesan Nabi Muhammad. Dia tak nak melanggar aturan yang sudah diaturkan oleh Nabi Muhammad untuk jangan menoleh ke belakang. Jadi dia pun tak menoleh ke belakang. Nabi Muhammad bilang, "La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am." Dalam satu riwayat, ahabbu ilayya min mil'id dunya bi humrin na'am. Wahai Ali, kamu menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah Islam. Kamu menjadi penyebab seseorang baik Islamnya. Yang asalnya tak sholat kemudian sholat, yang asalnya durhaka pada orang tua dia jadi anak yang bakti pada orang tua.
yang asalnya jauh dari Islam kemudian kenal Islam, yang asalnya tak kenal Nabi Muhammad jadi kenal Nabi Muhammad. La an ahdaita rajulan ilal Islam. Kamu menjadi penyebab seseorang baik agamanya. Ahabbu ilayya min humrin na'am. Lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang, harta rampasan yang berwarna merah. Orang kalau perang yang diharapkan kemenangan. Kalau menang, harta yang paling diidamkan adalah harta rampasan perang yang berupa kuda. Kuda perang. Kuda perang tuh yang terbaiknya yang berwarna hitam. Yang apabila terkena matahari, hitamnya tuh kemerah-merahan. Itu kuda perang yang sangat mahal. Orang berharap kalau berperang tuh dapat humrin na'am. Kuda perang berwarna merah ini. Nabi Muhammad bilang, Ali, kamu menjadi penyebab hidayah seseorang lebih aku sukai. Kamu datang padaku wahai Ali membawa saudaramu yang semula jauh dari Islam menjadi dekat dengan Islam. Yang semula tak kenal Allah menjadi kenal dengan Allah. Yang semula tak kenal Nabi Muhammad kemudian jadi dekat dengan Nabi Muhammad. Yang semula durhaka kepada Allah, ahli maksiat, kemudian dia menjadi orang yang lurus jalannya, baik agamanya, tertutup auratnya, sholatnya khusyuk, menangis karena rindu sekaligus takut kepada Allah, menangis karena rindu dan berharap syafaat Nabi Muhammad. Wahai Ali, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Lebih aku sukai kamu datang membawa saudaramu dalam Islam. Kamu menjadi penyebab bagusnya Islamnya. Lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku harta rampasan berupa kuda-kuda perang berwarna merah. Bahkan dalam satu riwayat, bimil'id dunya min humrin na'am. Meskipun kuda-kuda perang tersebut sepenuh dunia ini. Dari situ Sayyidina Ali kemudian faham bahwa cara untuk mendekatkan diri menjadi seseorang yang tercinta di hadapan Nabi Muhammad SAW adalah mengembalikan umat kepada Nabi Muhammad. Mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Dan jika kamu adalah seorang ustazah, jika kamu adalah seorang da'iyah, jika kamu adalah seorang yang terlibat banyak dalam aktivitas mengembalikan hati umat kepada Nabi Muhammad, maka kusampaikan kabar gembira padamu. Kamu adalah seseorang yang berpeluang untuk menjadi yang tercinta di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi saya bukan ustazah. Misalnya, saya hanya membantu para ustazah. Saya hanya ikut serta dalam jalan dakwah ini. Maka kamu pun termasuk di antara kelompok tersebut. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikun lahu fiha. Siapa yang membantu seseorang pada jalan kemaksiatan, walaupun dengan sepenggal kalimat saja, dia termasuk di antara kelompok mereka. Demikian pula, man a'ana ala ta'atin walau bisyatri kalimatin kana syarikun lahu fiha. Siapa yang ikut serta membantu ketaatan, walaupun dengan hanya sepenggal kalimat saja, maka dia termasuk di antara kelompok mereka.
dia termasuk di antara kelompok mereka. Jalan dakwah yang Allah telah berikan kepadamu, jagalah itu sebagai sebuah amanat besar yang telah Allah SWT berikan kepadamu, sekaligus sebagai sebuah karunia terindah dalam kehidupanmu. Jangan pernah kamu lepaskan, jangan pernah bosan, tetaplah di jalan ini, jalan yang memberi padamu peluang untuk menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya menempuh jalan ini lama sekali. Dari sejak saya kecil, saya memutuskan untuk menempuh jalan ini. Masa itu karena saya berpikir saya ingin menuntut ilmu yang kiranya andai saya mati muda, ilmu tersebut akan tetap bermanfaat bagi saya. Entah kenapa, saya pikir-pikir sekarang aneh sekali, kenapa saya di usia 10 tahun berpikir tentang kemungkinan untuk mati muda. Saya rasa jarang itu ya. Saya sampai sekarang belum pernah dengar ada anak sehat berpikir tentang mati muda gitu di usia 10 tahun. Alhamdulillah ala kulli hal, tapi saya dulu begitu berpikirnya. Saya pikir kalau saya jadi dokter baru akan bermanfaat ketika saya matinya tua. Kalau saya mati muda di usia 19 tahun, 20 tahun, saya bahkan belum jadi seorang dokter yang profesional. Belum jadi seorang dokter yang spesialis. Jadi saya pikir-pikir, apa ya ilmu yang andai saya mati muda sekalipun akan tetap bermanfaat bagi saya di dalam alam kubur saya. Saya rasa ilmu agama lah. Saya pun kemudian mulai belajar ilmu agama dari sejak lulus sekolah dasar. Dari usia saya 12 tahun saya pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain untuk memperdalam ilmu agama. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan saya mulai mengajar di usia saya 19 tahun ketika saya berangkat untuk belajar sebenarnya di Daruz Zahra Tarim Hadramut. Namun setahun kemudian saya pun dipanggil oleh guru kami Hubabah untuk keikutsertaan saya dalam mengajar. Mulai dari tahun itu, tahun 1999 hingga masa sekarang, artinya sudah 25 tahun saya mengajar. Tadi siang di majelis Ustazah Nadia bercerita bahwa dia kenal saya dalam 2 dekade. Artinya 20 tahun ya. Lihatlah betapa sangat tuanya saya. Dari sejak tahun itu sampai dengan sekarang saya mengajar dan tak berhenti mengajar. Saya semoga dianggap berdakwah dan alhamdulillah belum dihentikan, semoga tidak dihentikan dalam jalan dakwah ini. Harapan saya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kata Allah, "Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Di akhirat nanti la yukhzillahu nabi, Allah tak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Di padang mahsyar nanti Allah tak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu nabi, Allah tak akan susahkan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah lagi cahaya kami dengan Engkau beri cahaya di samping kiri dan belakang kami. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha berkuasa terhadap segala sesuatu, termasuk di antara kekuasaanmu adalah menyempurnakan cahaya kami ya Allah. Di saat yang lain ketakutan setengah mati, di saat yang lain khawatir terhadap nasibnya di akhirat akan menjadi seperti apa, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad justru berbangga-bangga dengan cahaya yang ada di hadapan mereka dan ada di kanan mereka, dan masih minta lagi tambahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kiri dan belakang mereka. Harapan saya tak kecil.
ingin menjadi seseorang yang di hari akhirat nanti dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Karenanya saya tak akan berhenti untuk bisa semoga membawa hati ummah kepada baginda Nabi besar Muhammad, untuk selalu mengingatkan betapa mereka adalah hamba yang begitu berharga. Seseorang yang begitu berharga karena mereka adalah hamba Allah, dan karena mereka, kita semuanya adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan saya. Dan saya menjadikan harapan ini harapan kebersamaan di akhirat dengan Nabi Muhammad. Harapan untuk suatu hari nanti mata saya Allah izinkan untuk berjumpa dengan seseorang yang hari-hari saya dipenuhi dengan menceritakan tentangnya. Harapan saya, semoga suatu hari nanti Allah mempertemukan saya sehingga telinga saya dapat mendengar suara dari seseorang yang di banyak kehidupan saya menyampaikan tentang ucapannya. Harapan saya, semoga sebagaimana saya menempuh perjalanan di atas muka bumi ini, naik pesawat, naik kereta, naik kereta api, naik kapal laut, naik apapun aja dari kendaraan-kendaraan, atau berjalan kaki misalnya, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya saya mengingatkan orang-orang kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kelak di hari akhirat kaki saya ini ada di belakang Nabi Muhammad, berada dalam rombongan, dalam barisan Nabi Muhammad. Itu harapan saya. Dan kalau kawan-kawan bertanya, apa hal yang paling saya takutkan? Apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hal yang paling saya takutkan adalah menjadi orang-orang yang disebut Allah dalam ayat ini. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, siapa yang berpaling dari agama ini, siapa yang meninggalkan, aku sudah bagi kepadanya agama untuk dia jalankan, tapi dia lebih tertarik pada jalan yang lain. Dia meninggalkan jalan yang lain. Dia tertarik pada selain Allah dan Rasulnya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan memberhentikan mereka. Allah akan memecat mereka. Allah akan mengeluarkan mereka. Kemudian Allah gantikan dengan umat yang lain, dengan orang-orang yang lain. Yang orang-orang yang lain itu mereka mencintai Allah, mereka dicintai Allah, mereka rendah hati kepada umat Islam, mereka tegak berdiri menghadapi
orang-orang kafir yang ingkar. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka ngerti caranya berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tak takut dengan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah. Itulah anugerah dari Allah. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Hal yang paling saya takutkan ketika saya tidak benar-benar menjalankan tugas, amanat, kerjaan ini dengan sungguh-sungguh, saya takut dipecat dari pekerjaan ini. Saya takut diusir dari kehadirat Allah. Allah melihatnya, yang seperti kamu Halimah tak layak untuk ada di jalan ini, keluarlah. Aku akan menggantikanmu dengan yang lebih pantas berada di jalan ini. Dia mencintaiku, aku mencintainya. Tak seperti kamu yang lebih tertarik kepada selain aku. Tak seperti kamu yang mudah meninggalkanku. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka mengerti berjuang di jalan Allah. Mereka tak takut dengan cacian siapapun. Yang seperti itu yang aku mau, yang sepertimu tak layak berada di jalan ini. Untukmu yang Allah jadikan berada di jalan ini, tetaplah di jalan ini. Tetaplah di jalan ini. Semoga Allah tak pernah mengeluarkan kita dari jalan ini. Semoga sebagaimana kita meniti jalan ini di dunia, Allah titikan untuk kita jalan di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin, amin. Majlis ingin berterima kasih kepada Ustazah Halimah Al-Idrus dan ingin mengucapkan jazakumullah khairal jaza atas perkongsian dan pencerahan Ustazah tentang mauduk yang dekat dengan hati ini. Semoga kita sekarang lebih bersemangat untuk teruskan dakwah kami insya-Allah. Majlis sekarang akan membuka ruang untuk sesi soal jawab. Jika ustazat-ustazat ada soalan, boleh tanyakan secara langsung atau boleh ataupun tuliskan soalannya di atas kertas dan diserahkan kepada khadimat Al-Wafa insya-Allah. Kalau yang nak tanya secara talian, secara direct boleh angkat tangan insya-Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ini bukan soalan dari Nadia. Okey. Dapat soalan dari soalan ini dari seorang ustazah, bukan dari Nadia. Di dalam di dalam perjalanan wanita yang di dalam jalan dakwah,
Ada juga peranan-peranan besar lain yang juga perlu dibawa dengan baik seperti menjadi seorang isteri, seorang ibu dengan ujian yang berbagai. Ustazah Halimah boleh kongsikan satu bekalan motivasi, prinsip untuk terus kuat dalam jalan ini. Baik ya. Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan pada saya ataupun kepada para para habaib dan para hubabah gitu. Saya sering dengar pertanyaan ini. Saya akan jawab sebagaimana jawaban mereka. Teman-teman saudaraku sekalian, pastikan dulu saja hatimu. Kamu mantapkan dulu hatimu. Sebab semua urusan sebenarnya ada dalam genggaman Allah juga. Itu hal yang harus kamu pastikan dulu gitu. Karena sebenarnya pekerjaan apapun pasti ada cabarannya. Jadi ustazah atau tak jadi ustazah. Juga memang antara pekerjaan dengan peranan sebagai istri ataupun peranan sebagai ibu dalam rumah tangga memang juga pasti akan ada cabarannya, bukan? Jadi itu mantapkan dulu dalam hati. Saya ingat semasa saya kecil, ketika saya berada di pondok pesantren yang pertama tuh, ketika awal-awal kali diajarkan ilmu agama gitu, saya senang sekali. Saya happy, saya bahagia saat saya belajar. Saat saya mendengarkan pengetahuan-pengetahuan, kisah-kisah tentang para nabi, atau tentang Allah, tentang Rasulullah. Saya rasa hati saya senang sekali. Ketika awal-awal saya mulai belajar bab sholat, bab dalam fikih, saya senang sekali. Ketika awal-awal saya boleh baca kitab yang tak berharokat, awal-awal saya mulai kenal nahwu, shorof, i'rab dan seterusnya. Saya mulai boleh baca kitab yang tak ada harokatnya gitu. Saya happy sangat. Sehingga ketika itu saya mulai berdoa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Jangan pernah pisahkan saya dari kitab. Dan subhanallah, saya tuh senang sekali di pondok pesantren. Yang saya kurang sukai di pondok pesantren adalah kegiatan bersih-bersih. Sapu-sapu. Kayak yang cuci-cuci baju gitu. Rasanya berat sekali, apalagi kalau udah sikat-sikat kamar mandi kan. Saya tak tertarik lah dengan pekerjaan itu. Sehingga saya berdoa, ya Allah, saya sibukkan aja dengan ilmu yang buat saya tak harus kerjakan ini semuanya. Tak payah kerjakan ini semuanya, ya Allah. Subhanallah. Di masa-masa selanjutnya, di mana-mana saya berada, selalu saja ada kawan-kawan yang suka kerjakan urusan-urusan macam itu, dengan ganti saya diminta mengajarkan dia. Dan saya dengan penuh sukacita melakukannya, karena itu memang hal yang paling saya sukai. Subhanallah, saya akhirnya menikah. Namun menikah tidak membuat saya terpisah dari ilmu. Ketika kemudian saya lama menikah pun juga demikian. Tak pernah ada waktunya saya terpisah dari ilmu, dari jalan ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dari situ saya ambil pelajaran bahwa masalahnya ada pada prioritas dalam hatimu. Kamu minatmu di mana? Hatimu inginnya kemana? Kemudian berdoalah, mintalah kepada Allah SWT agar kamu tetap dapat menempuh jalan ini
bersama dengan peranan-peranan yang harus kamu jalankan. Saudara sekalian, ada kawan saya khidmah pada saya, uruskan jadwal dan seterusnya. Dia masa dia khidmah sama saya itu dia janda yang belum ada anak, udah pisah sama suaminya dan tak ada anak. Beberapa tahun sudah dia khidmah, ada yang melamar dia istikharahkan, hasilnya bagus. Tapi dia bilang sama saya, Ustazah, macam mana nih Ustazah, kalau saya nikah saya takutnya tak boleh lagi khidmah sama Ustazah, saya tak nak nikah aja ya. Saya bilang, kamu pengen tetap khidmah sama saya? Iya Ustazah. Kalau gitu mintalah sama Allah. Mintalah. Gitu Ustazah. Iya. Berdoalah, mintalah sama Allah. Allah akan bagi kepadamu. Subhanallah. Dia menikah dan sampai dengan sekarang alhamdulillah. Tetap boleh khidmah, tetap boleh uruskan jadwal, tetap boleh antar saya ke beberapa majelis. Alhamdulillah. Jadi semuanya masalahnya ada pada prioritasmu. Kamu mau konsentrasimu tuh lebih ke arah mana? Kalau kamu menjadikan, ya Allah, saya ingin berjuang di jalan-Mu. Kamu berdoa pada Allah, Allah nanti akan mudahkan jalannya. Nah, itu disebutkan. Wallahu a'lam apakah itu hadis ataukah ini kalam ulama, tapi kami sering mendengarnya. Man fatah ala nafsihi baba niyatin salihah, fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufik. Siapa yang membuka bagi dirinya satu pintu niat baik, Allah akan bukakan baginya 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat baik. Jadi kamu niat dulu, saya ingin berjuang di jalan ini. Kemudian kamu berdoa, minta kepada Allah. Bukankah semua yang ada di semesta ini Allah juga pengendalinya? Nanti Allah akan mudahkan. Kamu tak payah berpikir panjang-panjang lebar. Biarkan Allah memudahkannya untukmu. Toh telah terbukti. Bukankah kamu telah lihat bukti-buktinya? Ada banyak orang yang ustazah juga, punya anak juga, jadi istri juga. Bagus semuanya. Mengajarnya bagus. Jadi istrinya bagus, punya anak-anak. Anak-anaknya juga bagus. Ada banyak contohnya. Contoh nyata di kehidupan saya, guru saya, Babah Nur. Anaknya 10. Saudaraku sekalian, beliau jadi istri dari guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Yang seringkali tamunya setiap hari lebih dari ratusan orang. Tamunya setiap hari. Beliau memasak, beliau mengurus keluarganya, beliau mengurus santri-santrinya, beliau mengajar kepada umatnya. Beliau bersama dengan itu tak pernah tinggal ibadah malamnya. Qur'annya dibaca, zikirnya semua dibaca, ibadahnya, hidupnya makmur dengan berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dapat dijalankan. Kenapa gitu? Fa innahum muwaffaqin lil khairat. Mereka adalah orang-orang yang diberi Allah kemudahan berbuat kebaikan. Maka pilihlah dulu jalannya, kemudian berdoalah, minta kepada Allah untuk dapat menjalaninya dengan baik. Sesudahnya jalanilah sebaik yang kamu boleh kerjakan. Insya Allah, Allah akan beri padamu kemudahan. Cukup Nadia? Terima kasih. Mohon maaf Ustazah, sebenarnya kita ada beberapa lagi soalan. Cumanya pihak masjid minta untuk kita selesaikan jam 9, sekarang dah jam 9. Tapi mungkin kita boleh sarankan soalan-soalan ini diberikan kepada Ustazah dan mungkin Ustazah boleh rakamkan. Itu kalau Ustazah okey lah. Atau tidak, kalau tidak kita berhenti di sini saja. Okey, boleh. Tadi saya dimaklumkan jam 9 suku.
Saya baru mohon maaf sangat-sangat Ustazah. Jadi soalan-soalan lain macam mana? Atau boleh kalau saranan seperti tadi? Boleh. Boleh insya-Allah. Saya bacakan aja soalan-soalan, mungkin ada yang nak tahu soalan-soalannya yang kemudian kita boleh rakam jawapannya. Saya mohon maaf sekali lagi kita tak dapat teruskan dengan sesi soal jawab ini. Jadi soalan yang kami dapat, Ana selalu rasa tidak ikhlas dalam berdakwah sehingga rasa tidak layak untuk mengajar. Ada nasihat dari Ustazah Halimah untuk Ana. Jadi ini adalah seorang ustazah juga. Kemudian soalan yang seterusnya, seorang ustazah juga, adakah kita sebagai da'iyat berdosa ketika kita meninggalkan dakwah? Dakwah yang menegur orang tua tidak mendirikan kewajipan mereka seperti solat, puasa dan mencari nafkah yang halal. Jadi dia adalah seorang ustazah, seorang daiyah tapi tidak menegur orang tuanya. Adakah dia berdosa? Kemudian yang terakhir, mungkin kalau siapa ada soalan boleh beri kepada kami, mungkin beri kepada ahlul khidmah kami. Ini yang terakhir yang nak terima. Bagaimana ustazah kalau saya dalam sektor khidmah, servis sektor, tapi saya bukan ustazah, saya adalah seorang nurse. Adakah saya masuk di dalam jalan yang disebutkan oleh ustazah tadi? Jadi ini adalah beberapa soalan yang kami terima. Siapa yang tanya, saya minta maaf tak dapat dijawab, tapi kita akan usahakan sesuatu. Dan mungkin ada yang dah tuliskan pada kertas, boleh berikan kepada ahlul khidmah, nanti kita kumpulkan. Kita akan usahakan, tapi kita tak boleh janji apa-apa. Itu saja ustazah. Samihuna. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Saya serahkan mic ini kepada